Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari bersama-sama kita merenungkan firman Tuhan dari kitab Kejadian pasal 3 ayat 21, demikian firman Tuhan. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Dalam setiap pertemuan ibadah kita selalu belajar Alkitab yang adalah firman Tuhan. Kita belajar Alkitab tidak bermaksud hanya sekedar menambah wawasan kita atau pengetahuan kita tentang Alkitab, tetapi kita belajar Alkitab agar kita dapat melihat Tuhan melalui firman-Nya. Agar kita dapat mendengar Tuhan melalui firman-Nya dan mengasihi Tuhan Yesus dengan segenap kehidupan kita. Dari ayat ini, saya mengajak kita untuk melihat betapa besar kasih Tuhan kepada kita. Ada 3 hal penting yang dinyatakan dalam ayat ini yang menunjukkan kasih-Nya yang besar kepada kita. Yang pertama adalah bagaimana Tuhan membunuh seekor binatang. Ini adalah pertama kalinya dalam sejarah darah binatang ditumpahkan di bumi ini. Darah binatang yang tidak bersalah. Binatang tersebut tidak berbuat salah sehingga ia pantas untuk mati. Berbeda dengan Adam dan Hawa, mereka pantas mati, tetapi mereka pada akhirnya beroleh hidup. Kejadian pasal 2 ayat 16-17 menuliskan, lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Kita tahu bagaimana Hawa dan Adam memakan buah pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Mereka pantas mati, tetapi Tuhan berbelas kasihan, sehingga mereka beroleh hidup. Betapa besar kasih Allah kepada manusia. Untuk menyelamatkan mereka, Allah mengorbankan seekor binatang yang tidak bersalah. Lebih dari mengorbankan seekor binatang, ingatlah pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib untuk keselamatan kita manusia berdosa. Ia yang tidak berdosa rela mati menanggung dosa kita agar oleh iman kepadanya kita diselamatkan. Rasul Petrus di dalam suratnya 1 Petrus 2 ayat 24 menuliskan, ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Senada dengan itu, Rasul Paulus menulis dalam suratnya 2 Korintus pasal 5 ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, hal yang kedua yang menunjukkan betapa besarnya kasih Allah kepada kita adalah bahwa Tuhan membuat pakaian dari kulit binatang yang dibunuhnya itu. Perhatikan betapa rendah hatinya Allah kita. Dia sang pencipta alam semesta rela menjadi seorang pembuat baju atau seorang penjahit. Ingatlah apa yang telah dilakukan oleh Sang Firman. Ingat pengorbanannya untuk menjadi manusia. Dia adalah Allah tetapi rela menjadi manusia, menjadi seorang hamba untuk menyelamatkan kita. Dalam Filipi pasal 2 ayat 5-11 dituliskan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan,
melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Betapa luar biasanya Allah kita, betapa rendah hatinya Tuhan kita. Dia telah rela menjadi manusia untuk keselamatan jiwa kita. Yang ketiga, apa yang menunjukkan bahwa betapa besar kasih Allah bagi kita, yaitu bahwa Allah mengenakan pakaian yang dibuatnya itu kepada manusia. Wow, sungguh luar biasa kasih Allah kepada manusia. Ia tidak melemparkan pakaian yang telah dibuatnya supaya manusia memakainya sendiri, tetapi ia mengenakannya kepada manusia. Sungguh kasih sayang yang sangat besar, seperti Bapa sayang kepada anaknya. Ingatlah bahwa Yesus bukan datang untuk dilayani, tetapi untuk menganugerahkan keselamatan kepada kita. Dalam Markus pasal 10 ayat 45 dituliskan, karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Tuhan tidak mengerjakan karya keselamatan dan kemudian membiarkan manusia untuk mencari dia dalam jalannya sendiri. Tetapi dia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, yakinlah bahwa kasih Tuhan besar bagi kita. Di tengah-tengah kesusahan zaman ini yang diperberat dengan pandemi COVID-19, jangan ragukan kasih-Nya bagi kita melalui pribadi dan karya Tuhan Yesus Kristus. Haleluya! Tuhan Yesus memberkati.